Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap melaksanakan protokol kesehatan, tidak lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan ketika masuk ke dalam rumah, dan tetap selalu menjaga jarak. Anak-anak semuanya, marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 5. Ada apakah di pembelajaran 5? Pembelajaran 5 akan membahas tentang gerak dominan pada 6 lantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas materi tentang gerak dominan dalam senam lantai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan macam-macam gerak dominan dalam senam lantai. Yang kedua, menjelaskan dan mempraktikkan gerak dominan bertumpu. Yang ketiga, menjelaskan gerak dominan bergantung. Berikutnya adalah menjelaskan dan mempraktikkan gerak dominan keseimbangan. Kemudian menjelaskan dan mempraktikkan gerak dominan berpindah tempat atau lokomotor. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kira-kira gambar apakah itu? Yap, tepat sekali. Itu adalah gambar anak-anak sedang mengikuti senam yang dipimpin oleh Pak Guru. Mereka bergembira mengikuti senam yang dipimpin oleh Pak Guru. Pernahkah kalian melakukannya? Saya kira semua sudah pernah melakukannya ya. Nah, manfaat senam adalah sebagai berikut. Aktivitas senam membuat tubuh menjadi sehat. Gerakan senam dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Gerakan senam mudah dipraktekkan.
Lakukan gerakan senam secara rutin agar tubuh selalu sehat dan bugar. Kali ini kita akan membahas tentang senam lantai. Senam lantai adalah senam yang gerakannya dilakukan di atas lantai atau beralaskan matras. Senam lantai disebut juga senam bebas karena dapat dilakukan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Nah, alat-alat yang digunakan pada senam lantai adalah matras, kasur tebal. Jika tidak ada matras di rumah, bisa menggunakan kasur tebal. Gerak dominan pada senam lantai terdiri dari bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat atau lokomotor. Gerak selanjutnya kita akan membahas tentang gerak dominan bertumpu. Yang pertama pada gerak dominan bertumpu adalah gerak mendorong. Kemudian gerak bertumpu pada kursi. Nah, Dio sedang melakukan gerak mendorong perorangan. Dio melakukannya sendiri dengan mendorong tembok. Apa tujuan Dio untuk melakukan gerak mendorong tembok? Tujuannya adalah menguatkan otot lengan. Karena tumpuan Dio berada di lengannya ketika dia mendorong tembok. Nah, gerak mendorong bertumpu pada tangan. Bertumpu pada tangan dapat melatih kekuatan otot tangan. Gerak mendorong juga dapat dilakukan secara berpasangan. Bagaimanakah cara melakukan gerak mendorong berpasangan? Yang pertama, berdiri saling berhadapan dengan temanmu. Yang kedua, pertemukan telapak tangan kalian. Berikutnya, berdiri tegak, kaki kanan berada di depan, atau kaki yang terkuat berada di belakang. Dengarkan aba-aba untuk memulai. Saat aba-aba mulai, lakukan gerak saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikanlah doronganmu. Lakukan berulang-ulang. Jagalah keseimbangan tubuh saat mendorong agar supaya tidak terjatuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Mari kita praktekkan gerakan saling mendorong. Langkah yang pertama adalah ambil posisi berhadapan dengan teman kalian. Langkah yang kedua, pertemukan kedua tangan antara
saya dan teman yang berada di depan. Langkah yang ketiga, gunakan kaki terkuat berada di belakang. Oke. Berikutnya, gunakan aba-aba untuk gerakan saling mendorong. Misalnya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk mengakhiri, gunakan aba-aba tersebut. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang di rumah dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Gerak bertumpu berikutnya yaitu gerak bertumpu pada kursi. Vina sedang melakukan gerak bertumpu pada kursi. Tumpuan Vina berada pada tangan dan kaki. Salah satu kaki yang lain disapukan ke depan, ke samping, dan ke belakang. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Sapukan kaki kiri dari depan ke samping hingga ke belakang. Ulangi gerakan tersebut, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Kemudian kaki kanan disapukan dari arah depan ke samping hingga ke belakang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Berikutnya adalah gerak bertumpu pada kursi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri dengan kaki kanan. Kemudian lakukan gerakan sapuan dengan kaki kiri. Seperti ini contohnya, dari depan, samping, belakang. Atau dengan variasi depan, belakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak dominan bergantung. Gerak dominan bergantung bisa dilakukan pada palang besi. Kemudian bisa dilakukan dengan variasi berayun pada palang besi. Gerak bergantung pada palang besi. Andi sedang melakukan gerak bergantung pada besi. Apa tujuan Andi melakukan gerak bergantung pada besi? Tujuannya adalah dapat melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Cara melakukan gerak bergantung: pegang palang yang mudah dijangkau. Angkat kedua tangan lurus ke atas. Pegang erat palang. Luruskan kedua kaki ke bawah. Lakukan selama 10 hitungan. Kemudian lepaskan perlahan-lahan kedua tangan kalian. Gerak bergantung juga bisa variasi, jadi bisa divariasikan.
gerak bergantung dan berayun pada palang besi. Niko sedang melakukan gerak bergantung dan berayun pada palang besi bersama teman-temannya. Caranya, pilih palang yang kuat, mulailah bergantung sambil berjalan maju melewati palang. Lakukanlah sesuai aba-aba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak dominan keseimbangan. Gerak dominan keseimbangan yang pertama adalah gerak sikap kapal terbang atau pesawat terbang. Gerak dominan keseimbangan berikutnya adalah gerak berdiri dengan satu kaki. Gerak sikap pesawat terbang. Sikap awal, badan berdiri tegak. Kaki kanan untuk berdiri. Kaki kiri diangkat lurus ke belakang membentuk pesawat terbang. Kedua tangan lurus ke samping untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya adalah gerakan keseimbangan sikap pesawat terbang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Berdiri tegak, angkatlah kaki kiri, kemudian kedua tangan direntangkan ke samping. Gerak berdiri dengan satu kaki. Gerak berdiri dapat dilakukan dengan satu kaki diangkat ke depan maupun ke samping. Nah, seperti ini contohnya ya. Kedua tangan lurus, direntangkan ke samping, kemudian salah satu kaki diangkat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Berikutnya adalah berdiri dengan satu kaki. Rentangkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Angkat salah satu kaki ke depan. Bisa dengan variasi mengangkat kaki ke samping. Tetap rentangkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak dominan berpindah atau lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Salah satu contoh gerak lokomotor dalam senam adalah gerak berjalan di balok titian dan di atas tali. Gerak berjalan di balok titian dapat melatih keseimbangan tubuh. Vigo sedang melakukan gerak berjalan di balok titian. Kedua tangan Vigo direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangan tubuh agar supaya tidak terjatuh. Nah, ini adalah bagaimana langkah-langkah melakukan gerak berjalan di balok titian. Berdiri tegak di atas balok titian. Rentangkan kedua tangan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mata lurus ke depan. Langkahkan kaki secara perlahan-lahan ke depan. Gerak dominan berpindah atau lokomotor. Berjalan di balok titian adalah salah satu contoh gerak berpindah atau lokomotor. Berjalan di balok titian juga dapat
melatih keseimbangan tubuh. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ambillah sikap berada di bawah balok titian. Kemudian angkat satu kaki, tangan direntangkan, kemudian berjalan, dan jagalah keseimbangan agar supaya tidak jatuh dari balok titian. Berikutnya adalah gerak berjalan di atas garis. Nita sedang melakukan gerak berjalan di atas garis. Garis dapat dibuat dengan menggunakan lakban, tali, spidol, dan kapur tulis. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Berikutnya adalah gerak dominan berpindah dengan melewati atau berjalan di atas garis lurus. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentangkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar supaya tidak jatuh. Kesimpulannya dari semua pembelajaran tadi adalah senam lantai adalah senam yang gerakannya dilakukan di atas lantai atau beralaskan matras. Senam lantai disebut juga dengan senam bebas. Gerak dominan pada senam lantai terdiri dari beberapa gerakan, antara lain gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, dan berpindah atau lokomotor. Nah, sekarang waktunya untuk mengevaluasi tentang pengetahuan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang senam lantai. Yang kedua, jelaskan manfaat gerak saling mendorong. Yang ketiga, bagaimanakah posisi kedua tangan saat melakukan sikap pesawat terbang. Yang keempat, Angga melakukan gerak berjalan di atas balok titian. Angga mengangkat kedua tangan lurus ke samping. Apa tujuan mengangkat kedua tangan lurus ke samping yang dilakukan Angga? Yang kelima, tuliskan dua contoh gerak keseimbangan. Itu tadi adalah evaluasi tentang pengetahuan. Selanjutnya adalah evaluasi tentang keterampilan. Praktekkan gerakan berikut ini di rumah dengan didampingi oleh anggota keluargamu. Yang pertama, gerak saling mendorong. Yang kedua, gerak bertumpu pada kursi. Yang ketiga, sikap pesawat terbang. Yang keempat, gerak berdiri dengan satu kaki. Yang kelima,
berjalan di atas garis lurus. Demikian tadi pembelajaran 5 yang sudah kita bahas bersama. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Saya tunggu ya tugasnya ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.